Beri waktu 15 menit untuk pemaparan narasumber yang pertama, yaitu Dr. Andes Teguh Hariawan MM, Kepala SMA Negeri 1 Pandaan. Beliau akan membagikan pengalaman membangun budaya inovasi di sekolah melalui kepemimpinan transformatif dan kolaboratif. Kepada Bapak Teguh Hariawan, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Yang saya hormati segenap pengawas bina di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan. Yang saya hormati, saya muliakan teman-teman sejawat kepala sekolah. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh hadirin yang malam ini hadir di pertemuan webinar kali ini. Mohon izin, kameranya ini tidak bisa dinyalakan, jadi harus pakai gambar aja nih. Mohon izin yang slide-nya nggih, Bu Arini. Atau saya share sendiri. Di-share langsung monggo. Oke, sudah tampil Bapak? Oke, terima kasih Bu Ali. Oke. Oke, jadi Bapak sekalian mohon izin, jadi saya kemarin diberi tugas oleh Ibu Kasih untuk menjadi salah satu narasumber yang membagikan pengalaman lah pada saat kita kemarin mengikuti beberapa kegiatan lomba inovasi. Memang secara pengalaman saya sendiri kurang berpengalaman, tapi sudah paling tidak 3 kali kegiatan GCC sudah kita ikuti. Intinya adalah itu butuh perjuangan dari internal kita sendiri untuk betul-betul mengalahkan rasa malas kita untuk tidak mau berlomba. Artinya berlomba atau mengaktualisasikan diri ini kan istilahnya melawan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa melawan diri sendiri, insya Allah ya kita akan bisa melakukan yang terbaik. Ya, alhamdulillah Pak sekalian di GCC tahun 2020 saya masih gagal menjadi seorang pemenang. Untuk itu saya harus banyak belajar dari teman-teman yang pada saat itu sudah melakukan yang terbaik. Artinya untuk menjadi terbaik kita juga harus belajar dari yang terbaik terlebih dahulu. Dengan belajar dari pemenang sebelumnya itulah tahun 2021 alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi juara satu inovasi kepala sekolah tingkat Jawa Timur GCC batch 2 itu. Dan untuk menjadi seperti itu Pak sekalian memang ada satu juga yang menjadi apa istilahnya catatan bagi saya sendiri karena ada unsur bejo juga. Bejo itu kan berarti apa ya? Nasib baik gitu nggih. Jadi nasib baik yang berpihak pada saya sehingga kita ditasbihkan sebagai seorang pemenang. Tapi dari beberapa kali lomba yang kita ikuti memang saya mempunyai beberapa catatan Pak sekalian. Yang pertama untuk membuat inovasi yang baik atau paling tidak istilahnya inovasi itu bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin, ya otomatis harus berasal dari di mana kita berada. Contoh kalau tahun 2021 itu saya ambil inovasinya pada saat itu saya menjadi kepala sekolah di SMA Sejahtera Piken. Artinya inovasi itu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga kita sendiri. Itu juga dengan panjenengan juga paling tidak ya istilahnya inovasinya berasal dari di mana panjenengan berasal. Dan tahun 2022, 2023 itu inovasinya berasal dari SMA Gondang Wetan. Dan insya Allah di tahun 2025 ini karena saya kebetulan menjadi kepala SMA satu Pandaan, maka inovasinya juga saya angkat dari SMA satu Pandaan. Nanti insya Allah akan kita tampilkan teasernya karena baru saja selesai kita kerjakan. Nah, catatan-catatan yang saya buat yang pertama supaya kita ini bisa menjadi apa calon-calon finalis untuk inovasi, untuk inovator adalah kita harus betul-betul menampilkan judul yang baik, yang bagus. Dalam bahasa yang lain adalah eye catching itu. Eye catching itu kan kalau karena saya dulu pembina mading jurnalistik,
Eye-catching itu kan dari warnanya, dari judulnya, dari kalimatnya. Dengan kalimat-kalimat yang bagus, judul-judul yang baik itu pasti insya Allah akan menarik bagi siapa saja yang membaca, membuat rasa penasaran dan sebagainya. Yang kedua, judul juga harus memiliki kekhasan, keunikan, sehingga di situ nanti muncul hal-hal yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh orang banyak. Dan karena ini sifatnya adalah inovasi, berarti paling tidak dari judul pun kita sudah bisa memberikan gambaran bahwasanya di karya inovasi kita nanti ada solusi-solusi yang ditawarkan. Yang terakhir mungkin dari judul yang kita tawarkan itu ada semacam tawaran atau mungkin gambaran bahwasanya di inovasi kita ini ada keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lain atau saling mempengaruhi. Jadi judul ini sudah mencerminkan isi menurut saya begitu. Jadi sifatnya ya paling tidak dengan judul ini kita sudah bisa menawarkan sesuatu yang baik lah. Yang kedua, ide-ide yang ditawarkan di inovasi itu memang paling tidak yang pertama adalah orisinil. Makanya tidak heran di karya 2025 ini ada semacam surat, namanya surat orisinalitas. Diharapkan bahwasanya karya ini memang betul-betul orisinil hasil karya kita sendiri, walaupun tidak murni betul pure hasil karya kita sendiri tidak. Tapi paling tidak kan tidak ada unsur plagiasi di sana. Yang kedua, ide-ide temanya juga unik. Kalau bisa seperti itu. Yang ketiga adalah membumi. Berarti kita angkat dari tempat kita berada. Kemudian yang ketiga untuk inovasi itu yang baik, itu kalau bisa juga inovasi yang sedang dikerjakan atau terus dikerjakan. Tapi saya juga pernah melihat dari finalis inovator yang tahun 2021 itu ada inovasi itu yang akan dikerjakan. Jadi yang akan dikerjakan itu ya ternyata bisa jadi finalis juga, padahal belum dikerjakan. Artinya di situ beliau itu membuat sebuah konsep yang luar biasa dan itu ditawarkan. Ditawarkan masih berupa konsep. Tetapi kalau saya mungkin tidak bisa seperti itu. Jadi saya ini mengerjakan inovasi ya yang sedang kita kerjakan dan yang akan terus kita kerjakan. Nah, yang keempat ini sekedar apa namanya ya? Kalau Bu Hari ini mengatakan otak-atik matuk ini atau Bu Dokter Iva ini senang Hmm. otak-atik matuk ini. Dari tahun 2022 itu saya menciptakan sebuah inovasi yang insya Allah juga masuk final juga. Masuk 5 besar GCC tahun 2022. 2021 masuk juara 1, 2022 masuk 5 besar. Yang saya tawarkan saat itu adalah inovasi literasi berbasis opotumon. Nah, ternyata opotumon itu menarik juri. Opotumon itu apa sih? Opotumon itu kan bahasa Jawa. Ternyata opotumon itu adalah hasil otak-atik matuk. Ternyata itu adalah berupa akronim. Dan itu insya Allah menjadi semacam apa ya, peta jalan atau pedoman kita pada saat melakukan inovasi. Maksudnya adalah kalau kita berpedoman pada opotumon, sebelum kita melakukan membuat karya inovasi, yang pertama kita menerapkan dulu OPO-nya, O, P, dan O, yaitu melakukan observasi, pengamatan secara menyeluruh terhadap semua hal yang ada di tempat kita berada, di lembaga kita. Yang kedua, setelah kita amati semuanya, kita kumpulkan, kita inventarisasi semua potensi yang ada. Yang terakhir, setelah kita kumpulkan semua data, potensi-potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan, bila perlu disusun sebuah organisasinya. Maka kemarin pada saat tahun 2022, 2023 itu, inovasi kita di bidang literasi itu ya kita catat semua potensi yang ada, kemudian kita susun atau kita bentuk tim literasi lah seperti itu. Ini adalah semacam apa ya namanya tadi, pedoman atau peta jalan untuk menuju ke sebuah karya inovasi. Yang kedua, untuk untuk ruhnya inovasi itu saya membuat semacam akronim juga. Yang pertama adalah kalau bisa inovasi kita ini tren, mengikuti tren, maksudnya ya mutakhir lah masa kini. Mutakhir, masa kini modern seperti itu. Yang kedua, kalau bisa juga inovasi kita ini betul-betul berguna untuk semuanya. Yang ketiga, meaningful berarti bermakna.
Yang paling penting adalah ya out of the box ini. Berarti kadang-kadang inovasi itu kadang-kadang tidak pernah atau mungkin lepas dari pemikiran orang lain. Dan yang terakhir, novelty, inovasi itu memang mutlak harus ada namanya novelty. Ya, nomor 5 ini, yaitu memiliki kebaruan. Dan yang keenam, Bapak sekalian, mohon izin ini menyampaikan bahwasanya inovasi yang baik itu yang seperti apa. Kalau saya tidak terlalu banyak berpijak pada referensi, tapi ada beberapa hal yang pernah saya baca. Jadi, kalau kita berinovasi, paling tidak ada dua hal yang harus muncul. Yang pertama adalah ada dampak. Dampak itu kan berarti istilahnya tidak nampak fisiknya, tapi ada dampak itu kan pengaruhnya. Yang kedua adalah dampak fisiknya itu berupa produk. Jadi ada dua hal dari inovasi itu. Yang pertama muncul dampak, yang kedua ada produknya atau produknya. Jadi kalau dampak itu inovasi kita itu paling tidak bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi, memberikan penguatan, elaborasi. Syukur-syukur kalau kita bisa melakukan dorongan supaya yang kita inovasikan itu membuahkan prestasi. Yang kedua, dari inovasi itu juga menghasilkan produk, baik produk digital maupun non-digital. Contohnya, kalau kita berinovasi di bidang pembelajaran, berarti kita membuat media pembelajaran. Kita membuat mungkin produk-produk aplikasi yang lain. Dari situlah kita nanti akan menghasilkan sebuah karya yang akan kita susun dengan baik dan akan menghasilkan karya inovasi. Dan yang terakhir, supaya karya inovasi kita ini betul-betul bisa meyakinkan semua orang bahwasanya ini memang kita lakukan dengan istilahnya dengan oleh kita sendiri, ya kita harus mendokumentasikan dengan lengkap baik foto maupun videonya. Untuk itu Pak sekali mohon izin untuk sekedar menyampaikan untuk tahun 2025 ini saya sendiri juga merasa tertantang untuk mengikuti. Jadi tadi itu kalau istilahnya kenapa harus ikut dan sebagainya itu kan berarti melawan diri sendiri memang. Melawan diri sendiri maksudnya ya harus mengalahkan rasa malas saya sendiri, rasa ogah-ogahan saya sendiri dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini yang penting juga. Penting itu maksudnya adalah jangan sampai ada rasa pesimistis yang muncul. Saya sering mengatakan itu kalau orang Jawa itu mengatakan adalah kalah cacak menang cacak. Dicoba dulu lah. Pokoknya menang kalah urusan belakang. Ya alhamdulillah di tahun 2025 ini karya saya sudah selesai. Sudah saya masukkan di YouTube linknya ini. Kemudian untuk Instagramnya ini. Karena untuk Aegis ini juga ada syarat bahwasanya karya ini kan harus divideokan. Lah video Aegis ini harus betul-betul selaras dengan karya tulisnya. Jadi apa yang dinarasikan di karya tulis harus betul selaras, baik itu kalimatnya, narasinya, kontennya dan sebagainya dengan videonya. Jangan sampai karya tulisnya ke kiri, videonya ke kanan ya enggak ketemu nanti. Dan juga ada teasernya, teasernya 1 menit. Kalau videonya 7 menit maksimal, teasernya 1 menit. Ya, teaser itu paling tidak akan menampilkan hal-hal pokok, poin-poin dari sebuah inovasi yang kita lakukan. Oh, mohon izin untuk contoh inovasi Bu Ari ini bisa menampilkan, nggih? Bisa, Bapak. Oke, Oh, siap, Izin siap, kami siap, nggih. tampilkan, Bapak. Monggo yang teasernya aja. Siap. Mohon izin Bapak sekalian. Kami stop share dulu ya, Bapak. Siap, nggih. Bapak. Ya. Nama saya Teguh Aryawan, Kepala SMA Negeri 1 Pandaan. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang inovasi sekolah di bidang teknologi pendidikan, yaitu berjudul AMPLAS. AMPLAS adalah akronim atau singkatan dari aplikasi monitoring dan pemantauan kelas berbasis Android. Secara mudah, kepala sekolah melakukan pemantauan siswa. Tidak perlu lagi kepala sekolah membawa dokumen yang demikian banyak pada saat melakukan monitoring. Karena dengan gadget itu, kepala sekolah sudah mendapatkan informasi siapa guru di kelas, kemudian bagaimana dengan RPP-nya, bagaimana dengan kehadirannya, bagaimana dengan jurnalnya. Sehingga dari situ kepala sekolah bisa memastikan bahwa kelas itu betul-betul dalam kondisi
kondusif. Oke, terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bapak. Masih ada waktu untuk saya, Bu? Masih Bapak. Oh, siap. Jadi, mohon izin Bapak sekalian, tadi teaser dari karya kita sendiri. Panjenengan lihat bahasanya di situ saya bekerja melakukan inovasi tidak sendiri. Kebetulan yang saya angkat sebenarnya ada dua topik kemarin. Dua topik itu yang satu masalah teknologi, yang satunya masalah kegiatan peningkatan mutu sekolah. Nah, kebetulan di bidang teknologi pendidikan ini saya tidak mumpuni, istilahnya bahasa coding itu ya nggak ngerti sama sekali. Nah, alhamdulillah di Pandaan ini ada satu anak itu yang kemarin betul-betul saya lihat kok sangat potensial. Waktu itu saya rekrut menjadi tim developer dari program inovasi saya. Dan itu diizinkan oleh Aegis. Karena di Aegis itu ada poin bekerja sama dengan pihak lain. Nah, bekerja sama itu otomatis kan bisa dengan siapa saja. Dan saya ini terinspirasi dari Bu Dr. Iva sebenarnya. Bu Dr. Iva ini juga pernah menampilkan sebuah karya inovasi vokasi kalau saya judulnya itu. Itu kan juga kolaborasi juga dengan teman yang lain. Oke. Jadi hal seperti itu masih istilahnya dalam batas yang wajar. Yang penting konsep-konsep, ide-idenya, flowchart, rancang bangunnya dari kita dan kita mengajak orang lain untuk membangun inovasi itu. Nah, untuk lengkapnya Pak sekalian nanti monggo itu ada istilahnya link apa YouTube. Monggo jangan lupa diklik, subscribe dan jangan lupa like nggih. Biar Siap. Ayo biar siap, penontonnya mumpung banyak dadi ini nggih. ada. Siap, Bapak. Terima kasih. Jadi Ngeri itu Pak panas sekalian. saya. Dan waktu untuk kegiatan kita ini kan hanya tinggal 6 hari Pak sekalian. Mudah-mudahan lah Loh, mana dari sih? dari Kalau cabang perlu. dinas Pasuruan banyak wakilnya. Mudah-mudahan semuanya jadi juara semuanya. Waduh, amin, 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 amin. Amin, amin. Karena itu tadi intinya mari kita menyukseskan semua program dari Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya dari GTK atas anjuran dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Kita sebagai yang di bawah juga paling tidak memberikan, nah, sebetulnya saya kepala sekolah juga mengajak teman-teman kebetulan di sekolah saya sendiri untuk tahannya untuk selalu mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri dengan apapun yang bisa kita lakukan di sekolah. Sementara itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bila mana ada hal yang Ya. kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.